Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Pada video ini gue mau bahas sesuatu yang berbeda, yang gak ada kaitannya dengan UFC, tapi tentu berkaitan dengan olahraga tarung atau combat sport. Bukan hanya berkaitan dengan combat sport, video ini juga akan sedikit membahas salah satu subgenre musik favorit gue, yaitu deathcore. Nah, apa kaitannya deathcore dengan combat sport? Deathcore dan combat sport baru-baru ini menjadi berkaitan karena salah satu vokalis band metal yang subgenrenya deathcore ikut dalam sebuah kompetisi pertarungan, yaitu tinju tanpa sarung tangan atau yang populer disebut dengan bare knuckle. Yap, dia adalah Alex Terrible. Nah, siapakah Alex Terrible ini? Apa itu deathcore dan apa itu bare knuckle? Nah, jadi di Rusia itu ada salah satu band metal yang bernama Slaughter to Prevail, di mana yang menjadi vokalisnya adalah Alex Terrible. Nah, sebenarnya Alex ini adalah seorang YouTuber. Nah, dia mengcover lagu-lagu terkenal, tapi versinya Alex Terrible. Seperti lagunya Pantera, Twisted Silent, hingga Slipknot, yang membuatnya menjadi terkenal. Setelah itu Alex Terrible bergabung dengan sebuah band bernama Slaughter to Prevail. Nah, Alex Terrible mulai makin mencintai musik metal setelah sebuah band paling legendaris di dunia death metal, yaitu Cannibal Corpse, hadir di Rusia, yang membuat Alex makin terobsesi menjadi vokalis metal. Tapi Alex cenderung lebih suka deathcore daripada death metal. Nah, apa bedanya death metal dengan deathcore? Waduh, jadi bahas musik nih gua. Padahal ini channel olahraga. Tapi nggak apa-apa ya, selingan aja. Sekaligus gua akan bahas 3 hal. Yang pertama, soal musik deathcore. Yang kedua, soal bela diri. Yang ketiga, soal maskulinitas. Oke, yang pertama, apa itu deathcore? Deathcore itu adalah gabungan dari death metal dengan metalcore. Ada juga yang bilang gabungan antara death metal dengan hardcore. Nah, gue pribadi gue suka death metal, tapi nggak suka 100%. Karena yang gue suka dari death metal adalah teknik vokalnya dengan growl, riff gitar yang agresif, struktur lagu yang kompleks, tempo yang cepat, gitar yang sangat terdistorsi, dan disertai rendah. Pokoknya secara musikalitas full skill banget. Nah, sedangkan yang gue suka dari metalcore adalah breakdownnya nggak pernah gagal. Tapi yang gak gue suka dari metalcore adalah ada clean vokalnya. Nah, keduanya ada yang gue suka dan ada yang gak gue suka. Tapi di dalam deathcore adalah perpaduan paling sempurna bagi gue. Sekali lagi, ini selera gue. Karena di dalam deathcore, teknik vokalnya lebih variatif daripada death metal. Tapi intinya semua teknik vokal pada deathcore serem semua, seperti growl, scream, dan pig squeal. Dia secara musikalitas nggak jauh beda dengan death metal, dan bukan cuma itu, di deathcore sering ada breakdownnya. Jadi perpaduan antara growl dan teknik vokal ekstrim lainnya dengan musikalitas yang brutal dengan teknik tingkat tinggi dan diselingi breakdown. Jadi makin nikmat buat headbang, wede. Tapi jujur di antara band deathcore, gue nggak terlalu suka Slaughter to Prevail. Gue cenderung lebih suka Heaven Soulburn, Chelsea Green, Twisted Silent, Upon a Burning Body, Carnifex, Creed Capel, Lorna Shore, dan favorit gue adalah Thy Art is Murder. Nah, kalau teman-teman suka band apa? Secara vokal Alex Terrible ini emang serem banget asli suaranya. Yang membedakan Alex dengan vokalis deathcore lainnya adalah suara Alex kayak ada efeknya, padahal nggak pernah pakai efek. Bahkan saking nggak ada efeknya, Alex sering nyanyi tanpa mic, dan itu tetap kedengeran keras dan sangat menyeramkan. Yang ada, mic-nya itu dipakai buat ngelukain kepalanya. Dan makin serem aja karena postur tubuh Alex yang sangat atletis. Dengan tubuh yang sangat kekar dan full tato di seluruh tubuhnya, bahkan saking fullnya, tatonya itu berfungsi untuk menutupi luka pada tubuh Alex yang pernah diserang beruang. Yap, jadi Alex pernah berburu, suatu aktivitas yang biasa di Rusia, di mana Alex diserang beruang hingga merobek wajahnya, yang bekas lukanya menjadi sangat ikonik di wajahnya.
Selain suka berburu, Alex ini sebenarnya sudah dididik jadi militer oleh ayahnya. Ya biasanya memang orang militer itu pengennya anaknya jadi militer juga. Bahkan dari usia 8 tahun pun Alex sudah berlatih boxing supaya suatu saat menjadi tentara. Nah, Alex udah sempat masuk menjadi tentara Rusia dan sempat ditugaskan di perbatasan Rusia. Tapi Alex keluar dari kesatuan di mana setelah itu Alex mentato seluruh tubuhnya. Nah, dengan basic boxing sejak kecil, mendorong Alex untuk berani ikut pertarungan tinju tanpa sarung tangan. Sebenarnya Alex punya keinginan untuk fight di Bare Knuckle FC, tapi karena Alex belum punya lisensi, karena emang basicnya bukan atlet profesional, melainkan vokalis band, sehingga Alex hanya ikut turnamen Rusia RCC Hard. Tapi yang mengejutkan adalah, awalnya gue pikir seseram apapun vokalis metal, seseram apapun suaranya, seseram apapun tatonya, tetap aja kebanyakan gak bisa bertarung, gak bisa baku hantam. Tapi Alex ini benar-benar beda. Selain mampu menang dan selain menang knockout, Alex mampu menang hanya dalam hitungan 31 detik saja. Sekali lagi hanya butuh 31 detik saja untuk meng-KO lawannya. Wah, gak kebayang kalau lawannya itu orang awam atau fansnya sendiri yang sengaja naik panggung untuk nantang Alex ketika Alex lagi manggung. Emang asli serem banget ini orang. Oh iya, Alex ini pernah berlatih dengan Alexander Volkov. Dan sebenarnya gak banyak yang mesti dibahas dari Alex soal olahraga. Karena yang mau gue bahas dari Alex adalah sisi maskulinitasnya. Nah, apa maskulinitas itu? Maskulin adalah soal kejantanan laki-laki, entah itu dari segi postur tubuh, suara yang dalam, kepribadian seperti keberanian, ketegasan, atau kekuatan. Nah, Alex Terrible ini gue anggap salah satu laki-laki paling maskulin di dunia. Ya gimana nggak maskulin? Yang pertama, jadi vokalis metal aja itu udah maskulin banget. Karena ya dari selera musiknya aja cadas, nggak mendayu-dayu apalagi jedak-jeduk. Dan di antara seluruh vokalis deathcore di dunia, suara Alex Terrible adalah yang termasuk paling menakutkan di dunia. Yang kedua, selain jadi vokalis band cadas, Alex juga mantan tentara. Wah, kalau di Indonesia jelas, jadi seorang tentara sudah sangat laki banget. Yang ketiga, Alex sangat mencintai olahraga, entah itu gym maupun bela diri. Gym yang membuat tubuhnya sangat kekar, sedangkan bela diri seperti boxing membuat Alex tidak hanya sekedar berani latihan, tapi juga berani untuk melawan petinju profesional, bahkan menang pula, 1 ronde pula. Yang keempat, Alex suka hal-hal ekstrim, seperti berburu di hutan Rusia, bertarung dan bermain dengan beruang, dan tidak hanya itu, Alex juga suka bermain dengan harimau. Alex juga suka latihan menembak, yaitu karena Alex adalah mantan tentara. Nah, laki-laki di era sekarang ini dinilai berkurang maskulinnya, karena hormon testosteronnya berkurang atau sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena aktivitas laki-laki sekarang jauh berbeda dengan laki-laki terdahulu, di mana sekarang cenderung suka rebahan, suka lagu melo, terlalu banyak bermain gadget, tidak olahraga, PMO, makan junk food, jarang jalan kaki, dan masih banyak lagi. Nah, karena pola hidup yang gak laki banget membuat hormon testosteronnya sedikit, sehingga wajar banyak laki-laki sekarang ada yang tidak menyukai wanita, alias ya paham lah ya. Untuk itu, Alex memberi contoh kepada kita sebagai laki-laki untuk mengubah pola hidup supaya maskulin. Ya, gue tahu maskulinnya orang beda-beda, seperti gak mesti tatoan atau ngerokok. Ada juga contoh cowok paling maskulin di dunia, contohnya seperti Hamzah Chimaev atau Islam Makhachev. Tentu selain sudah menikah, taat beragama, dan tentu hidupnya adalah penuh olahraga, banyak makan daging dan sayur, suka hal ekstrim seperti berburu, bermain senjata, berkuda, motocross, dan masih banyak lagi. Nah, kalau menurut teman-teman, siapa cowok paling maskulin di dunia dan siapa laki-laki panutan teman-teman sekalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.